Kristus, harapanku, terang kekuatan nyanyianku. Ku tak goyah, Dia dasarku, batu penjuru yang teguh. Kasih damai-Mu nyatalah, ku bertelut, ku berserah, penghiburku, segalaku, dalam kasih-Nya ku tegak. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Adakah di sini jemaat yang baru pertama kali hadir di Gereja POK GPM ini? Ya, jika ada saya mengucapkan selamat datang. Oh, Mr. Tan ya, baru kali ini hadir ya. Baik, selamat datang Mr. Tan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengheningkan waktu ini sejenak bagi kita semua untuk mempersiapkan hati di dalam ibadah pagi hari ini. Dipersilahkan. Selesai. Kami mengundang Bapak Ibu untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan berdiri. Kita mau angkat pujian, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah Engkau sebagai Raja. kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tatamu. sembah dan puji, Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. kaum bapak akan menyanyikan bait yang pertama dan kaum ibu akan memuji memuliakan Tuhan dari dalam hati dan berdoa. Yesus kami puja dinyanyikan oleh kaum laki-laki. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri
Mari sama-sama kita serahkan ibadah kita saat pagi hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan melalui nats pembimbing yang diambil dari Yeremia 31 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacakannya secara litani, secara bergantian. Kaum laki-laki akan membacakan di ayat yang ganjil dan kaum wanita akan membacakan di ayat yang genap. Kita mulai. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersuka cita. Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, "Ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita." Baik Bapak Ibu, berapa suku bangsa di dalam gereja ini? Ada Jawa, Batak, apa lagi? Ambon, Manise, Manado, lagi? Mr. Tan, suku punya apa? Chinese? Yang lainnya? Apa ya? Dayak. Oke, puji Tuhan. Tuhan sudah memanggil kita semua untuk memujinya saat ini, dan ini tiba saatnya kita berkumpul
dari segenap suku dan bangsa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya panggil Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya untuk bangkit berdiri, kita mau pujikan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dengan bersuka cita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu Dari segenap suku dan bangsa, dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu Dari segenap suku dan bangsa, dari segenap suku dan bangsa. berdiri di hadapan tata anak domba, Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Baik, puji nama Tuhan. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang berhak mendapatkan apa yang sudah kita terima saat ini bukan hanya kita saja ya, karena Tuhan sudah memberikan keselamatan itu bagi segala bangsa, bagi segala kaum. Mari kita akan membaca apa yang sudah Tuhan janjikan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita akan membacakan hukum kasih ini secara bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan sudah mengaruniakan keselamatannya bagi dunia ini, dan hanya Dia saja yang menjadi harapan kita. Tidak ada yang lain. Kekayaan, kekuasaan, tidak ada yang lain kecuali Yesus. Mari kita mau menyatakan syukur kita atas pengampunan dosa yang sudah Tuhan berikan bagi kita semua. Hanya Kristus harapanku, terang kekuatan nyanyianku. Kita tidak akan goyah jika Yesus yang menjadi dasar kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, hanya Kristuslah harapanku. Hanya Yesus harapanku.
sana dia berbaring, terangnya dalam gelap, memancarmu kemuliaan, dari kubur dia bangkit. Dia menang, ku terbebaskan dari kutuk dan dosa. Ku miliknya, dia milikku, ku ditebus darah Kristus. Takut wali, takut, kuasa Kristus di dalamku. Sepanjang jalan hidupku, Yesus tentukan langkahku. Iblis manusia tak dapat jauh dari tangannya, sampai dia panggilku pulang, dalam kuasanya ku tegak. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkaulah Allah yang maha kasih dan maha benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Kami sering melanggar hukum-Mu Tuhan. Limpahkanlah kasih sayang-Mu pada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah, sumber, kuat, sukacita kami dan yang menegakkan kami. Ampunilah segala dosa yang sering kami lakukan Tuhan. Biarlah di hari ini Tuhan kami boleh berbalik, melupakan dosa-dosa kami dan berangkat dengan semangat untuk menyongsong kehidupan kami yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita akan membuka berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita semua yang diambil dari Roma 6 ayat 23. Saya akan membacakannya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Semoga firman ini tidak hanya kita saja yang mendengar, tetapi boleh didengar oleh semakin banyak orang dan semakin banyak orang. Mari kita akan bersama-sama mengaku iman percaya kita kepada Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri.
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk belajar firman-Nya. Mari kita secara sadar meletakkan setiap hal yang akan mengganggu dan mempersiapkan hati pikiran kita di saat ini untuk belajar firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian mengenal-Mu. Wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat karya-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku.
ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita berdoa. Kami mengaminkan pujian kami saat pagi hari ini Bapa yang baik, bahwa kami ada saat ini untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang hidup, penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Bapa, kami sungguh sangat bersyukur untuk pagi hari ini, di mana Tuhan sudah memberkati baik dari seminggu yang lalu dalam pekerjaan kami, dalam setiap aktivitas kami, kegiatan kami. Tuhan sudah menolong semuanya. Hingga sampai saat ini Bapa, kami boleh sama-sama berkumpul kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami rindu sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau lawat setiap kehidupan kami, Engkau kuasai setiap diri kami, pikiran kami, dan hati kami. Biarlah saat pagi hari ini kami boleh benar-benar terfokus untuk belajar dan mendengarkan, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah ibadah yang kami kerjakan saat pagi hari ini Bapa yang baik, bukan sekedar ibadah rutin mingguan kami datang ke gereja, tetapi biarlah ini menjadi kerinduan kami untuk membangun persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, bahkan khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasai lidah bibir hamba-Mu, hati dan pikiran. Biarlah semua kata-kata yang tersampaikan bukan berasal dari diri hamba-Mu sendiri, tetapi Tuhan Yesus, Engkau yang memakai pribadi hamba-Mu saat ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami kembalikan segala ucapan syukur kami, dan berfirmanlah Tuhan saat pagi hari ini, sebab kami siap sama-sama untuk belajar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Langsung saja kita mau sama-sama buka Alkitab kita dalam Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-26. Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-26. Di sini LAI memberikan tema manusia dibenarkan karena iman. Kita semua sudah mendapatkan? Puji Tuhan. Kita akan baca ayat ini secara bergantian. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-21, Bapak Ibu nanti bacakan ayatnya yang ke-22 sampai seterusnya hingga ayatnya yang ke-26. Roma pasal 3 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-26. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Amin. Bapak Ibu, saya memberikan tema sederhana saat pagi hari ini. Sebenarnya temanya sudah ditentukan ya oleh Komisi Ibadah, yaitu manusia berdosa dan terhilang namun tetap dikasihinya. Sekali lagi, manusia berdosa dan terhilang namun tetap dikasihinya. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mau bertanya, minggu lalu temanya tentang apa Bapak Ibu? Minggu lalu temanya tentang apa? Keselamatan? Yakin? Ya. Tema yang benar minggu lalu adalah hidup dalam rancangan Allah. Ya. Hidup dalam rancangan Allah. Ini kita masih menyambungkan dengan tema yang disampaikan minggu lalu. Manusia berdosa dan terhilang namun tetap dikasihinya. Apa itu dosa?
Apa definisi dari dosa? Dosa adalah sesuatu tindakan yang melanggar aturan, suatu tindakan yang melanggar perintah atau tidak ketaatan manusia terhadap firman yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Misalnya Tuhan sudah memberikan nih hukum Taurat, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengingini. Tetapi apakah itu bisa dilepaskan dari diri manusia? Jelas tidak. Karena itu kita akan sama-sama mengupas pada hari ini, ya, akibat dari dosa itu apa dan siapa kita. Apakah saat ini kita berdosa ataukah saat ini kita adalah orang yang kudus, orang yang hidup sudah benar sesuai dengan ketentuan dari Allah. Jelas kita semua adalah manusia yang berdosa. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa itu adalah Tuhan Yesus, yang pada masa itu Tuhan Yesus datang sebagai wujud dari manusia, ya, dan dia adalah pribadi yang tidak berdosa, tetapi dia harus dijatuhi hukum mati untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Bapak Ibu, akibat dari dosa itu adalah mendatangkan musibah, ya. Yang kedua, menjauhkan kita dari Tuhan, membuat kita gelisah seperti itu. Nah, yang terakhir, membuat kita terpisah dari Tuhan. Bahkan akibat yang paling besar itu adalah maut. Dikatakan dalam Roma pasalnya yang ke-3 ayat yang ke-23, sebab manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya bahwa dalam kitab Roma menjelaskan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam minggu lalu, manusia hidup dalam rancangan Allah, ya. Manusia itu diciptakan sangat istimewa daripada penciptaan Allah yang lainnya. Karena ketika Allah menciptakan yang lainnya itu dia berfirman, dikatakan dia berfirman. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, dia membentuk, bahkan dijadikan segambar dan serupa dengan Allah. Apa maksud dari segambar dan serupa dengan Allah? Bukan berarti Tuhan Yesus wujudnya berbeda-beda nih. Karena sekarang kita tidak ada muka yang mirip, kecuali mungkin ada ya yang anak kembar mirip, ya. Kadang anak kembar pun tidak mirip secara identik. Tetapi maksud dari segambar dan serupa dengan Allah itu ialah kita mewujud nyatakan pribadi Allah, sikap Allah, sifat Allah itu ada dalam diri kita. Sudahkah kita menjadi cerminan Allah saat ini? Sudahkah kita menjadi gambar dan rupa Allah saat ini? Dalam Kejadian pasalnya yang ke-3 itu adalah awal mula di mana manusia jatuh ke dalam dosa, di mana Allah menciptakan manusia dengan sebegitu indahnya, sebegitu baiknya, ya kan? Tetapi Allah memberikan kehendak bebas kepada Adam, karena manusia yang diciptakan pertama itu adalah Adam. Jadi Allah memberikan kehendak bebas, tetapi Allah juga memberikan peraturan kepada Adam bahwa semua pohon di sini boleh kamu makan buahnya kecuali satu pohon yang ada di tengah Taman Eden, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ketika Allah sudah memberikan nasihat itu, ya, memberikan wanti-wanti itu kepada Adam, dan terakhir Tuhan mengatakan bahwa ketika kamu makan, kamu akan mati. Dikatakan kamu akan mati. Ketika Allah menciptakan Hawa, apakah Allah menyampaikan pesan yang sama terhadap Hawa? Tidak, Allah tidak menyampaikan pesan yang sama terhadap Hawa, tetapi Allah menunjukkan kepada Adam supaya apa? Supaya Adam yang memberitahukan informasi itu kepada Hawa. Dan kalau Bapak Ibu gali dalam kitab Kejadian itu, pada masa itu di sana dikatakan Tuhan memanggil manusia itu. Tetapi ketika saya perhatikan dari kemarin saya baca kitab KJV dengan kitab Ibrani, di sana disebutkan kata Adam. Ya, kalau dalam kitab KJV itu disebutkan kata him. Him itu menunjukkan kepada laki-laki, yang artinya Allah memanggil Adam ketika Allah mengetahui bahwa mereka sudah memakan buah yang tadinya Allah larang itu. Nah, itulah awal mula pemberontakan. Awal mula manusia jatuh ke dalam dosa, dan awal mula pilihan manusia untuk meninggalkan Allah. Pilihan manusia untuk lebih memilih keinginan dagingnya daripada mengikuti
kehendak dan ketetapan yang Tuhan sudah tentukan. Bapak Ibu yang terkasih, manusia memberontak kepada Tuhan dengan memilih jalannya sendiri, dan pemberontakan manusia inilah yang disebut dengan dosa, ya. Diwujud nyatakan dengan sikap yang tidak menundukkan diri kepada Tuhan. Sudahkah kita saat ini tunduk terhadap Tuhan? Sudahkah kita saat ini melakukan amanat agung Tuhan? Sudahkah kita saat ini hidup kudus di hadapan Tuhan? Kalau dalam Galatia pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-19 sampai 21, di sana dikatakan perbuatan daging telah nyata, ya. Saat ini kita tidak sedikit melihat orang-orang yang hidupnya justru melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Bahkan tidak hanya orang di luar Kristen, orang Kristen sekalipun masih banyak yang melakukan keinginan daging ini, perbuatan daging, yaitu seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Masih banyak saat ini orang-orang Kristen yang tinggal di dalam keinginan daging ini, tinggal dalam perbuatan daging ini. Saya harap kita semua, dan saya yakin kita semua di sini bukanlah orang-orang yang selalu mengikuti keinginan daging kita, tetapi kita bisa sama-sama menguasai diri kita. Amin. Ya, sebenarnya hal terberat yang masih sulit untuk dilakukan adalah menahan perbuatan daging, ya, mengikuti perbuatan daging. Manusia jelas tidak bisa lepas dari hal itu, tetapi Tuhan memberikan kepada kita hikmat. Bagaimana kita mau memilih? Kita mau membawa diri kita menjadi pribadi yang kudus, atau justru malah kita sendiri yang menjerumuskan diri kita untuk masuk ke dalam jurang maut. Bapak Ibu, dikatakan bahwa upah dosa ialah maut. Artinya ketika kita sudah masuk ke dalam perbuatan dosa itu, kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kita secara tidak langsung, Tuhan sudah menyelamatkan kita, tetapi justru kita malah mengabaikan keselamatan itu. Kita justru memilih jalan kita sendiri. Ya, saya harap kita semua tidak menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Kita sekarang saat ini diminta oleh Tuhan untuk menikmati keselamatan itu. Ya, beberapa minggu yang lalu kita sudah merayakan hari Jumat Agung, Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan hari Kamis besok kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Seharusnya kita bersuka cita, ya. Tindakan yang bisa kita kerjakan adalah kita memuliakan Tuhan. Kita ini gambaran Allah, kita ini rupa Allah. Jadi jangan sampai kita membuat hati Tuhan kecut. Jangan sampai kita membuat Tuhan merasa bahwa kenapa anak-anakku yang kukasihi, anak-anakku yang sudah aku gantikan dosanya, seharusnya mereka yang masuk ke dalam dosa kekekalan itu, sedangkan aku yang sudah mau menggantikan mereka, menebus mereka, tetapi justru mereka malah membuat Tuhan kecewa. Bapak Ibu, saya harap kita semua adalah orang-orang yang selalu merasa bersyukur dan menikmati karya salib Tuhan Yesus, menikmati penyelamatan Tuhan Yesus, ya. Karena ketika kita sudah berbuat dosa, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Tuhan Yesus. Ya, di saat kita sudah berbuat salah, di saat kita sudah menyakiti hati Tuhan, perbuatan baik kita sekalipun tidak bisa apa? Tidak bisa membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan dengan baik. Kita tidak bisa menjadi diri kita yang mula-mula yang masih bersih, tidak berdosa dengan perbuatan baik sekalipun, ya. Lalu bagaimana caranya? Apa yang harus kita kerjakan? Atau adakah jalan keluar untuk solusi ini, untuk permasalahan ini? Saya mempunyai dua ilustrasi. Ilustrasi yang pertama begini. Ada seorang pelompat hebat yang hendak melompati jurang di antara dua gunung tinggi, yang artinya sini gunung dan tengah-tengahnya adalah jurang seperti itu. Yang satu atlet profesional yang sudah terlatih, dan yang satu lagi masih pelompat amatir. Kalau sampai mereka sudah sama-sama melompat dan mereka jatuh, otomatis mereka sama-sama jatuh ke dalam jurang,
ya. Mereka sama-sama mati di dalam jurang. Nah, betapa kerasnya usaha mereka, tetapi ketika mereka tidak mampu melewatinya, otomatis mereka juga akan mati. Sama halnya dengan kita. Demikian segala usaha kita, perbuatan baik sekalipun, ketika kita hanya berbuat baik tetapi kita tidak minta pengampunan dari Tuhan, itu sia-sia. Mau kita ngasih sembako ke yatim piatu sekalipun, kita mau memberi makan orang-orang janda sekalipun, tetapi kita tidak memiliki hati yang tulus, itu semua perbuatan yang sia-sia. Orang-orang benar, orang yang benar-benar jahat maupun orang yang benar-benar baik tidak akan bisa melewati jurang pemisah itu. Dosa itu selalu berjalan mengitari diri kita. Bahkan saat ini pun pasti ada dosa yang sedang ada di depan kita, mengganggu kita. Entahnya, bosen nih, udahlah main HP aja. Itu contoh sederhananya. Bosen nih, udahlah keluar aja, kencing lah, melihat lingkungan sekitar lah. Itu sudah dosa Bapak Ibu. Dan satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kita adalah, satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Maha Kasih. Tuhan Yesus adalah Allah yang adil, ya. Dia mengasihi orang-orang yang mau selalu berharap kepada Tuhan, kepada dirinya. Dia mau terus menolong, bahkan terus memberkati orang-orang yang selalu tinggal di dalam Tuhan. Lalu bagaimana orang-orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan? Ya, mungkin akan ada permasalahan yang dihadapi, tetapi dari permasalahan itu, dari pergumulan itulah adalah cara Tuhan untuk membawa kita kembali datang kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca dalam berita anugerah tadi, dalam Yeremia 31 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keenam, di sana adalah Tuhan ingin menyelamatkan manusia berdosa, tetapi dalam keadilannya manusia berdosa itu harus tetap dihukum, ya. Di dalam keberdosaannya manusia itu harus tetap dihukum. Lalu apa kira-kira tindakan Allah yang Dia adalah Allah yang maha segalanya? Katanya Tuhan punya kasih nih, masa iya manusia tetap dihukum? Ya jelas. Ilustrasi yang kedua, mungkin Bapak Ibu sudah pernah menonton atau membaca. Saya tadi malam dan kemarin mencoba mencari videonya, tetapi saya tidak dapat. Jadi akhirnya saya tulis. Ya, jadi ada seorang panglima perang yang dihormati, dia disegani oleh banyak orang, dia panglima yang hebat, dia adalah panglima yang tegas dalam memimpin. Suatu hari panglima itu mendapat laporan, mendapat kabar bahwa ada pencuri yang mencuri makanannya. Ya, namanya panglima perang, jelas pada masa itu dia sedang berperang. Dan orang ketika sedang berperang otomatis mereka membutuhkan yang namanya stok makanan. Ketika tidak ada stok makanan, mereka akan kelaparan dan akhirnya mereka tidak akan bisa berperang karena sudah kelaparan duluan. Bisa-bisa mereka mati karena kelaparan, ya. Tetapi sang panglima dengan tegas berkata, cari pencuri itu siapa, dan kalau sudah menemukan pencuri itu, hukum cambuk selama 50 kali di depan umum. Yang artinya banyak orang akan melihat dia untuk dihukum, ya. Bisa saja bisa sampai mati si pencuri itu. Dan singkat cerita, prajurit-prajurit yang lainnya menemukan pencuri itu. Dan Bapak Ibu tahu, pencuri itu adalah ibu dari panglima ini sendiri. Wah, gimana sakitnya sebagai seorang anak, gimana hancurnya sebagai seorang anak. Dia sudah memberikan mandat, ya, kalau cari pencuri itu sampai ketemu dan dihukum cambuk sebanyak 50 kali. Dan ternyata seorang pencuri itu adalah ibu dari panglima ini sendiri. Dia merasa dilema sebagai prajurit, sebagai panglima yang tegas, sebagai pemimpin yang dianggap dia adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang berkualitas. Apakah dia langsung, karena jabatanku tinggi nih, ya, karena jabatanku tinggi udahlah ku hapuskan aja hukuman ini karena dia adalah ibuku. Tetapi tidak. Panglima ini berkata kepada prajurit, siapkan tempat hukuman, dan hukuman terus dilanjutkan. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh panglima ini? Dia membawa ibunya ke tempat duduk,
Dan ibunya menonton dan dia melepaskan pakaiannya, melepaskan pakaian panglima perangnya, dan dia yang mengambil posisi untuk dihukum. Dia menunjukkan keadilan atas rakyatnya dan dia juga menunjukkan kasih untuk ibunya. Ini adalah gambaran cara Tuhan Yesus menunjukkan keadilan dan juga kasihnya. Ya, gambaran pertama dia menunjukkan keadilannya bahwa ketika manusia sudah berdosa, seharusnya dia masuk ke dalam hukuman maut. Seharusnya manusia itu mati. Tetapi karena kasih Allah yang besar, dia menyelamatkan kita. Dia menyelamatkan saya, dia menyelamatkan saudara. Supaya apa? Supaya kita jangan dijatuhi hukuman mati. Supaya kita jangan masuk ke dalam jurang maut. Bapak Ibu yang terkasih, dalam Yohanes yang ketiga ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan itu? Bagaimana caranya supaya kita bisa diselamatkan oleh Tuhan? Bagi orang yang percaya. Artinya orang yang tidak percaya, itulah orang yang akan menerima kematian kekal. Saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang percaya, amin. Orang-orang yang sudah merasa bahwa saya sudah harus hidup di dalam Tuhan. Saya adalah orang-orang yang harus hidup mencerminkan bagaimana wujud nyata Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam diri saya. Kita harus mencerminkan gambar dan rupa Allah itu tadi, tinggal di dalam Tuhan, mengikuti aturan Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang seharusnya dijatuhi hukuman mati. Kita adalah orang berdosa, kita sudah terhilang. Bahkan mungkin saat ini kalau kita sudah terlalu banyak merasa bahwa hati kita kosong, hati kita hampa, datang ibadah hanya sekedar ibadah saja, kita tidak mendapatkan apa-apa. Bapak Ibu jangan salah, kita adalah sudah orang-orang yang hilang. Kita saat ini adalah orang-orang yang ya udah ibadah hanya sekedar rutinitas mingguan kita aja. Jangan. Tapi biarlah Roh Kudus, biarlah Allah terus tinggal dalam diri kita, ya. Kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita. Jangan hanya sekedar Tuhan yang tinggal dalam kita, tetapi justru kita malah masih berjalan ke kanan, berjalan ke kiri. Kita tidak taat kepada amanat agung Tuhan. Kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu kalau tahu lagu Jumat Agung dan Paskah, dulu kami mahasiswa sering sekali menyanyikan lagu ini. Dia yang tak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Dia yang tak mengenal dosa rela mati tebus dosaku, supaya di dalam Dia semua kita manusia dapat dibenarkan oleh Bapa. Supaya kita mendapatkan kebenaran itu, supaya kita tidak Bapak Ibu tidak tinggal lagi di dalam jurang dosa itu, supaya kita tidak lagi melakukan hal-hal yang bisa menjatuhkan diri kita, bisa menjerumuskan diri kita ke dalam lubang maut. Maut atau hukuman yang seharusnya kita tanggung, yang seharusnya kita terima, sudah digantikan oleh Tuhan Yesus melalui karya penebusannya di kayu salib. Tuhan yang sudah membayar diri kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Jadi dosa-dosa kita itu sudah dibayar oleh Tuhan, sudah dibayar lunas, sudah dibayar tuntas, dan tidak ada lagi yang perlu untuk kita cicil, ya. Yang sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa tinggal di dalam Tuhan. Karena apa? Kita adalah manusia yang sudah berdosa, kita adalah manusia yang sudah terhilang dari Tuhan, tetapi kita masih dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hal yang dapat kita lakukan sebagai bentuk syukur kita kepada pengorbanan Kristus yang besar itu adalah, sudahkah saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan? Sudah sejauh mana ucapan syukur Bapak Ibu Saudara? Sejauh mana ucapan syukur kita? Sejauh mana ucapan syukur saya kepada Tuhan? Ya, ketika saat bangun pagi, tadi pagi lah. Kalau orang Jawa tuh bilangnya ngulet.
Nggak tahu kalau orang Batak, orang Manado bilangnya apa. Jadi kalau pas kita tarik pagi-pagi buka mata, pasti kan kita kan tarik badan begitu kan. Nah kalau orang NTT biasanya kas panjang badan. Itu bahasa NTT, kasih panjang badan. Nah kita ketika kita ngulat, saya menggunakan bahasa Jawa saja. Ketika kita bilang, ketika kita ngulat gitu, kita mengucapkan terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Saya menikmati. Biasanya kalau orang bangun tidur kan ngulat kan enak banget tuh Bapak Ibu. Kadang bayi yang baru dibedong, dibuka bedongnya aja langsung kayak merasa bebas begitu kan. Ya, dengan ucapan syukur melalui kesungguhan hati kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapak Ibu, dalam kita hidup saat ini sudah sejauh mana hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Sudah sejauh mana kita membangun relasi yang baik antara kita dengan Tuhan? Dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 dikatakan jangan kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saya seringkali mendengar bahwa iya nih udah lama semenjak corona kita nggak pernah lagi mulai ibadah. Sekarang sudah ada ibadah, ayo sama-sama datang. Ya, jangan hanya itu aja yang kita lihat di tempat ibadah, tetapi kita sama-sama mengajak diri kita hancurkan kuasa kemalasan dalam diri kita untuk tidak datang beribadah. Seringkali saya berkata kepada anak-anak pemuda, kalau misalnya lagi hujan, posisi hujan nih kayak mana ibadahnya, mau ditunda apa kayak mana? Dan saya selalu mengecek keluar, kira-kira hujannya masih bisa dilalui, masih bisa diterabas atau nggak bisa. Kalau sekiranya menurut saya masih bisa diterabas, jangan jadikan hujan sebagai alasan untuk beribadah. Seringkali saya bilang begitu kepada teman-teman pemuda. Tetapi saya harap, kenapa saya bisa mengatakan demikian, karena Bapak Ibu Saudara, saya pernah merasakan bagaimana ketika kami beribadah dan gereja kami ditutup oleh massa. Dan itu selama hampir setengah tahun kami benar-benar tidak beribadah dan kami cuma berdoa sendiri di rumah, dan rasanya bosan. Benar, rasanya bosan karena hanya itu aja yang kita temui. Dan ketika kita bisa berkumpul bersama dengan jemaat yang lain, sukacita kita bertambah. Ya, itu yang saya selalu tekankan kepada teman-teman pemuda, bahwa jangan jadikan hujan sebagai alasan, dan juga Bapak Ibu yang lainnya, jangan jadikan alasan kesibukan untuk kita tidak datang beribadah, tetapi biarlah mari kita sama-sama mendekatkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita membawa diri kita untuk membangun menara yang indah untuk Tuhan. Ya, kita saat ini yang bisa kita kerjakan adalah mendekatkan diri kita kepada Tuhan, yaitu melalui persekutuan-persekutuan yang ada dalam gereja ini. Doa syafaat sudah dimulai, bahkan ibadah keluarga, ibadah pemuda, ibadah remaja, ibadah sekolah minggu sekalipun, dan persekutuan di hari Minggu. Marilah kita sama-sama datang untuk beribadah. Kita masih banyak yang perlu kita doakan saat ini. Di dalam doa syafaat kita sudah mulai mendoakan untuk suku-suku STA, suku-suku terabaikan yang belum mendengar kabar baik. Dan saat ini kalau kita sudah mendengar kabar baik, sangat puji Tuhan sekali. Tapi biarlah jangan kita simpan kebenaran itu dalam diri kita. Mari sama-sama kita sebarluaskan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bahkan yang belum mendengar kabar baik. Biarlah mereka juga menerima, mereka juga merasakan keselamatan karya penebusan Tuhan di kayu salib. Mungkin ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Mari kita sama-sama memakai diri kita, ya, semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Kita semakin hari semakin membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Biarlah kita jangan jadikan diri kita justru sebagai tameng, pembatas untuk kita datang kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan saat pagi hari ini, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Bapak yang sangat kami kasihi. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan untuk karya penyelamatan Tuhan di kayu salib. Kami sungguh sangat bersyukur untuk setiap pengorbanan dan cinta kasih Tuhan yang boleh kami rasakan setiap harinya. Bapa, mari Kau teguhkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Mari Tuhan Kau kuatkan kami.
Biarlah Tuhan Yesus, Engkau hancurkan setiap kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, yang saat ini sedang tinggal dalam diri kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu tinggal dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam pribadi kami. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang selalu mencerminkan kasih Tuhan dimanapun kami berada, menjadi orang-orang yang tulus dalam melakukan segala sesuatu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami untuk kami boleh terus mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Ajarkan kami Tuhan Yesus untuk selalu berharap kepada Tuhan, bukan kami berharap kepada manusia, apalagi mengandalkan manusia Tuhan. Terima kasih untuk segala pertolongan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Mari Engkau nyatakan setiap janji-janji Tuhan atas setiap kehidupan kami. Kami percaya ketika kami tinggal di dalam Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang berkualitas di tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami kembalikan segala ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk pelayanan firman-Nya, Saudara Karis. Baik Bapak Ibu, siapakah kita? Kita manusia berdosa tetapi dikasihinya. Bagaimana kita bisa mendapatkan kasih-Nya? Hanya iman, ya. Dan dengan iman ini kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Saat kita beriman pada Tuhan, kita menerima karya kasih penyelamatan Tuhan, kita telah diberi kuasa oleh-Nya. Mari kita dengan penuh kelegaan, dengan penuh semangat kita pujikan, ku diberi kuasa oleh Raja Mulia. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar anugerah-Mu, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Percayakah Bapak Ibu, kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Saat kita menerima kasih yang sudah Tuhan berikan, kita diberi kuasa oleh-Nya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Pakai kuasa Dari siapa? dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Bersorak Merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. 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 Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu duduk kembali, kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Diaken Dianita.
Kita satu di dalam doa. Sungguh benar Engkau adalah Raja atas segala raja bagi kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Allah kami yang maha tinggi, Allah yang bertakhta di atas kerajaan mulia. Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami boleh dilayakkan menjadi anak-anak Engkau ya Tuhan. Sehingga kami boleh memuji dan menaikkan pujian kami kepada Engkau ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami datang kepadamu untuk menaikkan doa-doa syafaat kami ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa. Pemerintahan dari yang pusat sampai yang terendah, RT RW ya Bapa, kiranya Tuhan yang menjamah para pelayan Tuhan dan juga para petugas-petugasnya supaya mereka boleh bersinergi, boleh bekerja sama di dalam pelayanan masyarakat ya Bapak. Terutama untuk pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2024 ya Bapak. Biarlah atmosfer, keadaan dan juga suasana secara ekonomi maupun masyarakat boleh tetap bergandengan tangan dalam membangun bangsa dan negara kami ini ya Bapak. Tidak terjadi konflik yang sangat ataupun gesekan-gesekan yang dapat memecah bangsa negara kami ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk Sugar Group Companies, tempat di mana kami tinggal, di mana kami meraih berkat-berkat dari Engkau ya Bapak melalui Sugar Group Companies ini ya Bapak. Kiranya Tuhan memberkati pemilik perusahaan ini, Ibu Li dan keluarga, dan juga para manajer ya Bapak maupun juga para karyawan, serta tebu-tebu yang boleh ditanam dan tumbuh ya Bapak. Kiranya Tuhan yang memberkati Sugar Group Companies ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja, yayasan sosial maupun yayasan pendidikan ya Bapak. Yayasan pendidikan Kristen, biarlah lembaga ini boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan Engkau di muka bumi ini ya Bapak. Dan kami yakin percaya bahwa pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan tempatkan baik di desa, di kota maupun di daerah-daerah terpencil juga, Tuhan yang mengurapi mereka, Tuhan yang memberikan kuasa bagi mereka sehingga banyak orang mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk program dan pelayanan di POK GPM ini ya Bapak. Begitu banyak program-program yang sudah direncanakan, begitu banyak rencana yang kami lakukan, tapi kiranya Tuhan yang mengurapi setiap majelis maupun jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, terutama untuk memuliakan nama Tuhan dan memberitakan Engkau di tempat kami melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pembimbingan keluarga Pak Saud dan Ibu Nurul ya Bapak. Kiranya Tuhan yang mengurapi mereka, kiranya Tuhan yang menjamah hati mereka dan meyakinkan mereka bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan mereka saat ini sampai selama-lamanya, sehingga Tuhan boleh melihat kemenangan bagi kehidupan mereka ya Bapak. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak yang bersekolah, baik dari TK, SD, SMP, maupun SMA serta kuliah Bapak, baik di dalam site maupun di luar site ya Bapak. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menyertai mereka di dalam pendidikan mereka, Tuhan yang membentuk mereka, tidak hanya pengetahuan yang mereka miliki, tetapi mereka boleh dibentuk secara utuh, mengenal akan Engkau ya Bapa. Dan akhirnya mereka juga boleh menyatakan iman mereka dan juga menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Dinayanti dan Ibu Agnesia. Di dalam kandungan mereka Tuhan sudah menempatkan seorang bayi, kiranya Tuhan yang terus memelihara, memberikan kesehatan, memberikan hikmat bagi orang tua, baik ibu maupun suami serta keluarga yang lain untuk saling menopang, saling memberikan dukungan yang luar biasa bagi kehamilan ibu-ibu ini ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemulihan ibunda dari Bapak Oslan, orang tua dari Bapak Sukasno, dan juga dari Bapak Adimon Gultom ya Tuhan. Tuhan yang menjamah mereka,
Tuhan yang memberikan pemulihan yang sempurna bagi mereka ya Bapa, sehingga nama Tuhan terus dimuliakan di dalam kondisi mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para lansia, baik yang di dalam site maupun di luar site, di dalam keterbatasan mereka, Tuhan yang memberikan sukacita, Tuhan yang memberikan damai sejahtera bagi mereka, sehingga mereka terus menyatakan kegembiraan mereka, menyatakan damai sejahtera mereka di dalam Tuhan, di dalam kondisi keterbatasan mereka ya Bapa. Dan doa-doa ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita diundang untuk memberikan persembahan kita saat ini. Dan nats persembahan terambil dari Keluaran 35 ayat 5. Saya akan membacakan bagi kita semua. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya haruslah membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga. Ayat ini adalah cuplikan dari kisah Musa saat diundang Allah untuk melakukan sebuah proyek, yaitu untuk membangun bait Allah. Dan di sini tidak ada, bangsa Israel tidak mempunyai sumber dayanya, tetapi apa yang harus dilakukan? Yaitu orang-orang Israel diminta untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa relate-nya dengan kita saat ini? Bahwa kita diberi kesempatan untuk ambil bagian di dalam pelayanannya melalui persembahan terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Jadi tidak hanya berbentuk emas, perak, dan tembaga seperti yang ada di dalam ayat ini, tetapi bagian yang terbaik yang telah kita siapkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita memberikan persembahan ini dengan diiringi lagu Tiada Terukur Besar Kasih Setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar
hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak. sorak memuji Engkau Yesus. Ajaib kekuatan-Mu, Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu Yesus. Mari kita menaikkan persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami yang sangat kecil dan berdosa ini, tapi Tuhan telah melimpahkan begitu banyak berkat, kebaikan, dan juga keselamatan bagi kehidupan kami. Kami saat ini memberikan bagian terbaik bagi kemuliaan-Mu Tuhan, melalui persembahan yang telah kami siapkan. Kiranya kami terus bertumbuh di dalam mempersiapkan setiap persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah persembahan ini boleh menjadi bagian terbaik di mana kami ikut ambil bagian dalam pelayanan-Mu. Walaupun persembahan yang kami berikan ini tidaklah sebanding dengan betapa besarnya kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah kami juga mempersembahkan kehidupan kami terlebih lagi Tuhan sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023. Tema firman Tuhan pada hari ini, manusia berdosa dan terhilang namun tetap dikasihinya. Yang diambil dari firman Tuhannya dari Roma 3 ayat 21 sampai 26. Dibawakan oleh Saudari Karis, majelis dan jemaat gereja mengucapkan terima kasih kepada Saudara Karis dalam pelayanan firman-Nya. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu memberkati dalam segala firman Tuhan dan selalu berkembang. Untuk jadwal ibadah sepekan, hari Selasa tanggal 16 Mei jam 19, ibadah doa syafaat, pelayanan firman Bapak Saiman, liturgos Diaken Selpi, pemusik Bapak Siswanto. Untuk hari Jumat tanggal 19 Mei jam 19.30, ibadah remaja Fun Free Day. Untuk hari Minggu tanggal 21 Mei jam 9.30, sekolah minggu, pelayan firman Saudari Karis, liturgos Ezra, Mirasel dan Mima, pemusik remaja. Untuk pelayanan firman hari kenaikan Yesus Kristus tanggal 18 Mei 2023, pelayanan ibadah hanya pagi hari saja. Pelayanan firman dibawakan oleh Diaken Silvi Widya Yanti Talembanua dengan tema kematian Kristus menjembatani keterpisahan manusia. Diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Imam dan doa syafaat oleh Diaken Yohana Dian, liturgos Bapak David William, pemusik Pinatua Daud Slaksono, warta jemaat Diaken Yobi Tumuri.
Untuk pelayanan firman ibadah tanggal 21 Mei hari Minggu, pelayanan firman pagi diakan Firman Mahendrova, untuk sore diakan Hotman Edu Panggawean. Tema untuk hari Minggu pagi, untuk tema hari Minggu, fakta kebenaran firman Tuhan yang dijamin keselamatan. Yohanes 10 ayat 28 sampai 30. Imam dan doa syafaat pada pagi harinya diakan Suraya. Liturgos pada pagi harinya Ibu Francisca Aryani, dan sore harinya Bapak Kristanto. Pemusik pagi harinya Bapak Sabti Naibaho, sore harinya Bapak Siswanto. Untuk warta jemaat pagi diakan Kefas Aji Bekti. Untuk pengumuman untuk total persembahan minggu yang lalu Rp5.741.000. Untuk persembahan hari ini diadakan 2 kali untuk kas gereja dan pembangunan. Pada tanggal 21 Mei hari Minggu depan akan diadakan ibadah raya di KM 19 dengan pelayanan firman Bapak Bambang Wahyudi, liturgos diakan Margaret, dan pemusik Penatua Dot Sulaksono. Ibadah akan dilaksanakan pada pukul 9 WIB, jam 9 pagi. Pada hari Rabu tanggal 17 Mei akan diadakan sermon di gereja. Bagi yang melayani pada hari Minggu, sermon akan dimulai pukul 19.30. Majelis Dapok dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat gereja yang berulang tahun pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Dapok juga mengimbau untuk tetap menjaga kebersihan gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, mungkin ibadah kita sudah hampir selesai, tetapi ibadah kita selama keseharian kita belum selesai sampai Tuhan memanggil kita. Dan saat ini Tuhan mengutus kita untuk kembali berjuang di dalam kehidupan nyata kita. Marilah kita meresponi panggilan Tuhan itu. Kita akan berdiri dan naikkan pujian Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya.
Bapak Saudara yang terkasih, mari sama-sama kita terus hidup di dalam Tuhan dan terus memuliakan Tuhan. Dan saat ini marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Silakan duduk dan bersaat teduh. Shalom Bapak Ibu. Ya, mohon waktunya sejenak. Silakan bersalaman dahulu. Baik, puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah oleh karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, pada saat hari ini ada dari jemaat kita, saya bilang jemaat kita ya karena sudah bergabung di PAUK Gula Putih Mataram itu lebih dari 10 tahun. Jadi mungkin beliau akan menyampaikan sesuatu karena mungkin di hari ini ibadah beliau yang terakhir untuk kebersamaan beliau di tempat ini. Kepada Pak Tan, dipersilakan Pak. Ya, shalom. Saudara dan saudari dalam Yesus Kristus, saya sangat berat hati menyatakan ini trip yang terakhir karena sukses. Sukses nomor 1, anak buah saya sudah handal, sudah mahir, bisa buat yang apa saya ajarkan. Mereka tak perlulah saya akan undur. Ya, sukses yang kedua, Varietas Malaysia berhasil. Kalau lihat tebu-tebu dari plantation, lebih dari setengah sejak tahun 2016 sampai sekarang. Sumbangan Varietas Malaysia lebih dari 50%. Dahulu TC9 sebelum 2016 itu sumbangan dari TC9 selalu 30 lebih persen. Maksud sukseslah kerja saya di sini. Sesiapa yang takut akan Tuhan dan mengikut Yesus, sukses. Perjalanan kamu akan berhasil dan beruntung. Saya mau beri satu kesaksian, yaitu tentang Sabah. Saya datang ke sini pada tahun 2011. Perkara pertama, saya cari gereja. Saya datang ke sini. Pada waktu itu Pak Andri masih bujang dan tinggal di sini. Dan pada waktu itu saya ada mobil. Thank you Pak Ismail. Setiap malam saya kata kunjung. Setiap malam saya pergi 119, 1819 TS, Villa Bella, Base Camp 44, semua di sini keluarga saya. Mungkin semua pernah saya dan Pak Andri melawat. Dan
setiap kebaktian, setiap doa syafaat, maka maupun itu latihan, saya di sini dahulu setiap malam di pojok ini memelihara nyamuk, minum, makan, semang-semang di pojok di tepi ini. Saya nak katakan, saya mau beri satu kesaksian, yaitu pada hari Minggu di dalam kehidupan sebagai Kristen sejak 49 tahun. Setiap ibadah saya setiap minggu mesti beribadah. Maksud saya tak ada miss ke ibadah dan kebaktian. Pada hari Minggu jikalau saya perlu jalan, saya ibadah dulu baru jalan. Atau kadang-kadang saya jalan baru ibadah. Malaysia ada banyak pilihan ibadah. Kalau hari Minggu saya perlu mesti jalan, kami ada ibadah pada hari Khamis, Jumaat, Sabtu, kerana ada negeri-negeri ikut kalender Islam. Hari Jumaat dan Sabtu ialah cuti, so gereja pun ikut, so ada ibadah, saya pun bisa ikut. Maksud saya dalam kehidupan saya sebagai Kristen, jikalau boleh, tak ada perjalanan dalam hari Minggu. Contoh, yang saya datang ke sini hari Selasa, nanti saya pulang hari Rabu. Hanya jikalau saya perlu jalan, tak boleh elak, saya pergi ke gereja juga, cari gereja. Contoh, saya satu kali ikut tour grup ke Itali. Pada hari Minggu itu di Vatikan, saya masuk itu tempat ada ibadah, tapi dalam bahasa Latin dan sangat beda saja. Itu sangat beda ibadahnya, tak faham, duduk aja. Doa, dengar-dengar, duduk di sana baca firman sendiri. Apabila saya mau pulang ke Malaysia dari Zurich, saya pun ke chapel di Zurich dalam bahasa Jerman. Saya tak faham juga, tapi saya duduk di sana dengar diam-diam dan baca firman. Lagi satu kali saya pergi satu tempat di India. Hanya ada satu gereja dalam bahasa Urdu. Saya masuk gereja itu, tak faham. Mereka berdiri, saya berdiri. Mereka duduk, saya duduk. Saya baca Alkitab sendiri dan doa. Dan manfaat itu ialah dalam 49 tahun jarang saya sakit sampai saya tidak boleh ibadah. 49 tahun. Yang tak boleh pergi gereja ialah satu kali saya mata ada infeksi merah, lagi satu kali demam terus tinggi, tak boleh. Tapi jarang, mungkin kurang dari 10 kali. Dan pada waktu lockdown, tak boleh keluar dari rumah. Saya ikut ibadah sini. Saya lihat khotbah Karis, Selvi yang khotbah yang saya ikut. Itu dah mesti ikut ibadah. Puji Tuhan lah. Itulah saksian yang Tuhan memelihara saya, kasih saya kesihatan supaya saya selalu sehat. Yesaya 58. Bisa tolong baca. Yesaya 58 ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sahabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau
menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit. Oke, Tuhan baik, Tuhan amat baik. Puji Tuhan. Saya jikalau tidak ada kebaktian dan persekutuan yang manis di sini, mungkin saya tak bisa kerja lama di sini selama 13 tahun. Dan saya mau mengatakan persekutuan di sini hebat, manis. God is good. Haleluya. Bapak Ibu, sebagai ungkapan kasih kita kepada Pak Tan yang akan pulang ke Malaysia, ada sedikit souvenir, Pak. Mohon diterima. Iya. Bapak Oslan, kami minta untuk memimpin doa bagi Pak Tan. Mari jemaat kita akan berdoa untuk Mr. Tan dan keluarganya ya, dan akan rencana pulang hari Selasa ya Pak Tan ya. Rabu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur Tuhan punya saudara jemaat seperti Mr. Tan ya Tuhan. Engkau baik bagi Mr. Tan Tuhan Yesus, bagi pekerjaannya, bagi keluarganya. Kami terus dukung dalam doa Tuhan Yesus, biarlah Engkau memakai hamba-Mu ini Tuhan di dalam pelayanan gereja-Mu Tuhan, di mana saja Engkau tempatkan hamba-Mu. Berkati istrinya Tuhan, berkati anak-anaknya Tuhan Yesus, untuk bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bahkan hari Rebo Mr. Tan Tuhan Yesus akan kembali ke Malaysia. Lindungi Tuhan Yesus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, tibakan dengan selamat sampai bertemu dengan keluarganya dengan tidak kurang satu apapun. Biarlah Tuhan Yesus damai sejahtera dan sukacita dan semangat di dalam pelayanan tetap Engkau urapi dalam hamba-Mu Mr. Tan ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terangkan, mungkin saya akan datang, tetapi saya hanya project spesial. Mungkin harusnya jikalau diundang kembali ke sini, saya kena timbang karena usia. Iya. Jadi sebenarnya Mr. Tan ini saudaraku umurnya sudah lumayan lanjut ya, hampir 70 ya Pak Tan. 70, dan keluarganya sebenarnya kepingin Mr. Tan ini tak payah jadi bahasa Melayu lagi ya, tak usah kerja lagi gitu ya. Dan kemungkinan maybe saudaraku ya, suatu saat perusahaan kita membutuhkan beliau, ya nggak apa-apa, beliau datang sekali-sekali ya. Mudah-mudahan juga itu bisa terwujud Mr. Tan ya, sekali-sekali Mr. Tan datang ke sini, ataupun nanti secara online pun tetap kita bisa bersama-sama Mr. Tan ya. Do not leave the WhatsApp with us ya. Oke Mr. Tan ya, God bless you.